Saudara, setelah menahan Hercules dan anak buahnya dalam kasus penguasaan lahan ruko di Kalideres, Jakarta Barat, polisi kembali menetapkan satu orang tersangka yang diduga pemberi perintah kepada Hercules untuk melakukan tindak kejahatan. Kasat Reskrim Polres Jakarta Barat AKBP Edi Suranta Sitepu siang kemarin memaparkan hasil penyelidikan sementara tersangka Hercules Rosario Marshall terkait kasus penguasaan lahan dan intimidasi terhadap pemilik lahan di Kalideres, Jakarta Barat. Dalam pengembangan kasus ini, polisi menetapkan satu tersangka lain bernama Handi Musawan yang meminta Hercules untuk melakukan penguasaan bangunan lahan ruko dan mengintimidasi penghuninya. Dalam kasus ini, total tersangka yang ditahan Polres Jakbar berjumlah 25 orang. Tadi malam terhadap HM sudah kita lakukan pemeriksaan. Setelah selesai diperiksa, kami lakukan gelar perkara. Dan dari hasil gelar perkara terhadap HM atau Handi Musawan kami tetapkan tersangka. Dan hari ini kami lakukan penahanan terhadap yang bersangkutan. Jadi untuk total yang kita tahan semuanya ada 25 dari dua lokasi yang berbeda pada saat kita lakukan operasi premanisme tanggal 6 November kemarin. Langkah Polres Jakarta Barat yang menangkap Hercules dan juga komplotannya mendapat apresiasi dari warga. Sejumlah karangan bunga terlihat di depan kantor Polres Jakbar dari warga yang mengapresiasi langkah polisi menindak aksi premanisme Hercules. Polres Jakarta Barat pada 7 November lalu telah menangkap 25 preman karena pengerusakan pagar tembok lahan milik warga di Kalideres, Jakarta Barat. Penangkapan ini diduga terkait kasus yang dituduhkan terhadap Hercules. Polisi mengatakan penangkapan dilakukan setelah adanya laporan warga yang resah terhadap aksi premanisme di kawasan Kalideres. Datang dari kampung dan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menolak eksepsi atau keberatan Teja Wijaya terdakwa kasus penipuan dan juga pemalsuan terkait sengketa lahan milik Yayasan Universitas 17 Agustus Jakarta. Dalam sidang putusan sela di Pengadilan Negeri Jakarta Utara, hakim menolak eksepsi penasihat hukum terdakwa Teja Wijaya. Karena keberatan yang diajukan, pihak terdakwa sudah masuk ranah pokok perkara. Sebelumnya, saudara, jaksa mendakwa Teja Wijaya telah memalsukan sertifikat tanah milik Yayasan Universitas 17 Agustus 1945 dengan memecah PBB dan menggunakan dokumen palsu. Oleh karena itu, hakim memerintahkan jaksa serta penasihat hukum terdakwa segera melengkapi bukti-bukti dan juga saksi-saksi untuk persidangan pembuktian pada pokok perkara yang akan digelar pada Rabu depan. Itu kan memang masalah pinjaman pribadi 10 miliar. Itu jelas di akta notariskan. Teja Wijaya tukar itu ke Pak Rudiono, kasih kwitansinya. Lalu akta notaris yang pinjam pribadi 10 miliar ada di Pak Rudiono. Bisa dicek, nanti kita lanjutkan di sidang.